Pemerintah Indonesia gencar melakukan pengadaan baru untuk memperkuat pertahanan negara. Langkah ini bukan hanya tentang modernisasi, tetapi juga memastikan kedaulatan di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Pemerintah Indonesia terus memperkuat pertahanan nasional melalui pengadaan alat utama sistem persenjataan yang modern dan mumpuni. Salah satu fokus utamanya adalah mendukung superioritas udara untuk memastikan keamanan wilayah udara Indonesia yang luas dan strategis. Pada tahun 2023, Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyerahkan 5 unit pesawat NC212I kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. NC212I adalah pengembangan dari seri C212-400 dirancang dengan performa tinggi dan telah terbukti tangguh dalam berbagai misi. Kelebihan utamanya adalah desain yang sederhana, membuat proses perawatannya lebih efisien dan menjadikannya unggul di segmen pesawat ringan. Untuk mendukung fungsi pengintaian dan pengawasan, Indonesia juga membeli 12 unit drone angka dari Turki senilai 4,7 triliun. Drone ini memiliki kemampuan mengudara selama 30 jam pada ketinggian hingga 9.200 meter, menjadikannya salah satu drone terbaik di dunia. Turki sendiri telah menggunakan Anka sejak 2010, menunjukkan rekam jejak yang teruji dalam berbagai misi. Selain itu, Indonesia juga mengakuisisi drone Bayraktar TB2 yang terkenal karena kemampuannya meluncurkan rudal dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Drone ini telah digunakan secara efektif dalam konflik Azerbaijan, Armenia, dan perang Ukraina. Pembelian ini dilakukan setelah Amerika Serikat menolak menjual drone Leopard ke Indonesia. Menariknya, Turki berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan drone tempur setara jet tempur. Tidak hanya drone, Indonesia juga mendatangkan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dari Amerika Serikat. Helikopter ini mampu beroperasi dalam cuaca ekstrim, baik siang maupun malam, untuk berbagai misi seperti mobilitas pasukan, evakuasi medis, hingga pemadaman kebakaran. Sementara itu, armada udara TNI diperkuat dengan kelima unit pesawat Super Hercules C-130J yang mampu mengangkut beban hingga hampir 20 ton. Pesawat ini dirancang untuk mendukung operasi militer perang maupun non-perang dengan kecepatan tinggi dan daya angkut besar. Di sektor maritim, Indonesia menjalin kerjasama dengan Prancis untuk membangun 2 kapal selam Scopen melalui skema transfer teknologi. Kapal selam ini dirancang untuk operasi di perairan dangkal maupun laut dalam dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, operasi khusus, dan pengumpulan intelijen. Sebelumnya, Indonesia telah mengoperasikan kapal selam KRI Nagapasa 403 yang dilengkapi torpedo canggih dan peluru kendali anti kapal. Selain kapal selam, TNI Angkatan Laut juga menerima 2 kapal perang buatan dalam negeri, KRI Lasra Korem 392 dan KRI Raja Habibillah 39. Kapal ini berfungsi sebagai kombatan dan kapal patroli dengan kecepatan tinggi, mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Kapal ini juga dilengkapi sistem navigasi modern yang memungkinkan operasionalnya di berbagai kondisi perairan, baik untuk misi patroli maupun pengamanan jalur laut strategis. Tidak ketinggalan, armada laut Indonesia dilengkapi dengan rudal Exocet MM40 Blok 3 buatan Prancis yang mampu diluncurkan dari kapal, kapal selam hingga pesawat terbang. Rudal ini memiliki sistem navigasi canggih dan kemampuan fire and forget untuk segala kondisi cuaca. Dengan jangkauan operasional hingga 180 km, rudal ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Sementara di darat, Indonesia memperkuat pertahanannya dengan mengakuisisi berbagai kendaraan tempur modern. Tank Harimau, hasil kolaborasi PT Pindad dengan FNSS Turki, menjadi tank medium pertama di dunia dengan bobot 30 ton dan persenjataan kaliber 105 mm. Sementara itu, Panzer Pandur dan Komando melengkapi armada kendaraan taktis TNI dengan kemampuan amfibi dan medan berat. Tak ketinggalan, kendaraan taktis Maung yang sempat viral juga menjadi andalan untuk mobilitas pertempuran jarak dekat. Selain itu, Indonesia mendatangkan Multi-Launcher Rocket System atau MLRS dari Turki yang mampu meluncurkan roket hingga jarak 280 km, memberikan daya gentar yang signifikan bagi agresor. Dengan berbagai pengadaan alutsista canggih ini, Indonesia kini berada di peringkat ke-13 kekuatan militer dunia, mengungguli negara seperti Israel dan Jerman. Meski demikian, modernisasi ini menghadapi tantangan berupa kompatibilitas teknologi baru dengan sistem lama serta kebutuhan anggaran pemeliharaan yang lebih besar. Langkah strategis pemerintah dalam memperkuat alutsista tidak hanya meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Dengan sinergi antara pengadaan modern dan peningkatan produk lokal, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.